Aduh mantap euy. Aduh mantap. Aduh iya. Aduh sareukeut ya. Geus sareukeut. Aduh sareukeut. Mantap iya aduh. Cine. Pertama diawali dengan 4 mahasiswi dan 2 orang dosennya yang akan pergi ke sebuah desa. Perjalanan mobil mereka kehabisan bensin, lalu datanglah mobil lain yang menolong mereka dan memberikan bensin. Singkat cerita, mereka semua dibawa ke tempat desa penelitian. Mereka dipertemukan dengan Pak RT dan Kaito mengadakan upacara penyambutan untuk mereka. Upacara ini disebut upacara potong kaki karena di setiap ada wanita yang datang ke desa itu selalu diadakan upacara ini. Lalu mereka diajak makan bersama sambil mabok ciu. Mantap banget. Jika si gadis ini curiga melihat masakan penduduk ini bilang bahwa itu hanyalah daging beruang. Nggak tahan ingin ke toilet, lalu dia pergi ke toilet. Si cewek ini kaget karena melihat ada tukang potong yang memegang kampak dan berlumuran darah. Dan si cewek ini pun izin untuk pergi ke kamar mandi karena gerah sama bau terasi. Aduh, apal meren. Dan setelah sampai kamar mandi, si Nenggelis ini segera membuka semua pakaiannya. Hahaha, kalian ngarep ini nggak disensor ya, anjay. Tapi dia kaget ada yang datang dan ternyata itu adalah si tukang potong yang bawa anduk untuknya. Saya sih berharap si tukang potong ini akan mengintip atau mengecrot si cewek ini. Biar gimana gitu. Tapi ya sudahlah. Si Chris pun langsung mandi dan nikmatnya ikutan dong mandinya. Anjay. Ikutan. Mau. Sisi lain, Pak dosen dan bodohnya sedang asik berduaan dan ternyata Bu dosen ini sedang ingin kimochi alias sange. Dan terjadilah adegan pengecrotan ini. Di tempat lain, Pak RT dan warga sedang melakukan rapat PBB. Warga bilang bahwa sudah tidak tahan untuk merasakan betapa enaknya melewati hutan dan gunung yang empuk itu surabi berem. Tapi Pak RT bilang, jangan, karena anaknya belum memilih salah satu wanita itu untuk dijadikan istrinya. Ketika malam hari, wanita ini terbangun gelisah dari tidurnya, melihat teman-temannya tidak ada. Lalu dia mencarinya, tapi malah bertemu dengan si tukang foto. Segera bertanya, apakah kau melihat temanku? Tapi itu dia malah menunjukkan kepala potong temannya sendiri. Dia takut langsung lari malah masuk ke sebuah ruangan yang dimana ruangan itu ada Pak RT dan para warga yang sedang makan daging temannya. Dia pun kaget karena itu hanya mimpi dan dia langsung bangun goblok teh mimpi. Pagi harinya para mahasiswa dan dosennya ke sebuah kuil, tapi dua mahasiswi ini kecapean dan ingin istirahat dulu. Lalu datanglah dua pria yang menghampiri mereka. Kata mahasiswa ini, adakah ada Alfamidi di sisi jalan? Dan si pria ini bilang ada kalau diantar olehnya. Di tengah perjalanan, mahasiswi ini mulai curiga dan mungkin pria ini bukan orang baik. Dia mikir, we atuh Alfamidi ayah di tengah hutan. Yang lain mah sudah pada di kuil. Lalu Pak dosen melihat ada buku dan mengambilnya. Mereka dihampiri oleh pengurus kuil ini dan si botak bilang, kalian harus pergi karena tempat ini tidak aman untuk kalian. Di tempat lain mahasiswi ini sedang akan dicot, acrot. Yang satu sudah pasrah, yang satunya lagi melawan dan memukul pria dengan batu bata. Ketika mereka akan berusaha kabur, tiba-tiba pahlawan bertopeng yang ada di film Shinchan. Kalian tahu film Shinchan? Nah, itu dia. Lalu membunuh satu pria dengan kampangnya. Yang satu berhasil lolos goblok. Tapi salah satu mahasiswi yang jika punya mini lari ke dalam hutan, sedangkan temannya selamat. Ternyata Palan Topeng itu adalah si tukang potong. Lalu mahasiswi ini bertemu dengan orang yang memakai topeng. Tapi kali ini dia malah dibunuh oleh orang ini. Bukannya diselamatkan goblok, dia mah kabur
malah lain mensayangi ibu dosen Cia. Malam pada harinya, teman ibu dosen sedang membaca buku yang dibawa dari kuil. Tadi kalian berharap mereka berdua melakukan pengecualian lagi ya. Mimpi Pak dosen bilang bahwa 600 tahun yang lalu dunia dan bayi perempuan yang lahir sangat sedikit karena hubungan inses, lalu di desa ini mengalami wabah kelaparan dan penyakit yang membuat para wanita ini di desa ini mati pada masa lalu. Ada sepasang kekasih datang ke desa ini. Para warga menganggap bahwa itu adalah hadiah dari dewa. Si laki-laki akan dibunuh dan dimakan dagingnya, sedangkan si perempuan akan dicrot rame-rame dan kakinya akan dipotong. Mereka berharap yang lahir itu adalah bayi perempuan, tapi selalu bayi laki-laki. Lalu mereka semua itu mendirikan kuil berharap kutukan itu hilang. Tetapi saja yang lahir adalah bayi laki-laki. Ketika sedang asik, mereka tiba-tiba datang dan mengajak berdua pergi. Ketika sedang berjalan, Pak dosen memberikan kunci mobil dan menyuruh para muridnya pergi dari tempat ini. Lalu pada saat menyerang Pak RT dan saling adu tinju, sedangkan Bu dosen yang akan masuk ke mobil dihadang para warga, tapi si tukang potong datang dan membunuh para warga. Mereka pun berhasil diperjalankan si tukang potong. Bilang bahwa para warga sudah tahu tempat ini dan juga jalannya. Dia menyarankan untuk lewat jalan lain, yaitu lewat hutan. Mereka pun pergi melewati hutan dan film pun selesai. Sungguh ending yang mengejutkan.